Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Jawa. Bicara tentang filsafat Jawa, rasanya negara ini tak pernah lepas dari itu. Banyak ramalan-ramalan para kinasi yang menjadi kenyataan di era sekarang. Dan dari sekian ramalan itu, banyak yang menjadi bahan diskusi baik oleh para pelajar ataupun para cerdik pandai. Pemerintahan negara ini pun tak pernah lepas dari filsafat Jawa. Demokrasi adalah salah satu warisan dari leluhur kita yang mungkin tahu apa yang akan terjadi dengan negara ini. Saat ini, kebudayaan Jawa, terutama filsafat Jawa, hampir hilang dari kehidupan masyarakat. Kehidupan kita yang cenderung western atau yang kebat-baratan telah mengabaikan filsafat-filsafat Jawa tersebut. Padahal, dalam filsafat tersebut mengandung ajaran adiluhung yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Filsafat Jawa pada dasarnya bersifat universal atau mendunia. Jadi, filsafat Jawa bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Jawa saja, tapi juga bagi siapapun yang ingin mempelajarinya. Dan masih banyak ajaran-ajaran dalam filsafat Jawa lainnya yang akan dibahas dalam uraian nanti, terutama dalam pencapaian kearifan dan kesuksesan untuk menjadi seorang yang lebih baik dan hidup bermandiri. Dan pengertian filsafat Jawa, filsafat sebagai suatu proses yang dalam hal ini diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses suatu pemecahan permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objek masalahnya. Semua manusia yang normal senantiasa ditandai dengan kegiatannya yang sangat khas, yaitu kegiatan berpikir. Maka kegiatan berpikir inilah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk yang lainnya. Namun, semua kegiatan berpikir disebut kegiatan berfilsafat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini saja banyak hal dapat kita jadikan filsafat, asal kita mampu berpikir. Saya akan mencoba membahas mengenai filsafat Jawa, yang belakangan ini mulai dilupakan. Padahal, bila kita mampu menggalinya, ada banyak pesan yang disampaikan melalui filsafat Jawa. Yang akan saya sampaikan di sini adalah suatu dari sekian banyak filsafat Jawa. Di sini saya akan membahas mengenai alat membajak yang tradisional yang masih sering digunakan oleh petani Jawa dalam membajak sawahnya, ternyata memiliki arti dalam kehidupan. Dalam membajak, seorang petani membutuhkan 2 kerbau. Kenapa selalu 2? Karena mereka saling melengkapi. Tanpa satu di antaranya, maka kegiatan membajak tidak akan berjalan. Demikian, dalam maknanya dalam kehidupan, sepasang kerbau memiliki arti bahwa dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada panas dan ada dingin. Ada kiri dan ada kanan. Dan masih banyak ada lagi. Demikian pula, dalam hal berpasangan, Tuhan telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian, di antara 2 kerbau, ada tali yang menghubungkan. Dalam kehidupan, tali itu diartikan sebagai penghubung antara keduanya, sehingga selalu seimbang. Kemudian, dalam alat membajak juga ada alat pengendali kedua kerbau, yang hanya ada satu, dan menghadap ke atas. Dalam kehidupan, alat pengendali ini memiliki arti, bahwa dalam melakukan kegiatan apapun, ada yang mengendalikan kita, dan pengendali itu hanya ada satu, yaitu yang di atas. Sehingga dengan adanya pengendali ini, kita akan selalu ingat terhadap yang di atas. Bajaknya, bagi petani bajak di sini berfungsi sebagai alat membajak tanah, sehingga tanah tersebut menjadi subur. Demikian pula dalam kehidupan nyata, kesejahteraan hidup akan tercipta bila masing-masing individu memiliki kesadaran. Tanah sendiri memiliki arti dalam kehidupan. Jika dalam pertanian tanah yang dibajak adalah dibolak-balik supaya menjadi subur, maka dalam kehidupan nyata, tanah yang dibolak-balik adalah menggambarkan bahwa keadaan yang terjadi dalam kehidupan juga dibolak-balik. Bahwa kita tidak mampu bertahan, maka akan kita terbawa arus. Sedangkan yang mampu membatasi dan bertahan, maka akan berhasil. Selain yang tadi juga ada alat pemukul kerbau. Dalam kehidupan nyata, alat pemukul ini memiliki makna sebagai penggerak sekaligus penyemangat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas apapun. Dan yang terakhir adalah alat yang digunakan untuk menutupi atau membungkus mulut kerbau.
Bila dalam pertanian, alat ini untuk mencegah supaya kerbau tidak memakan saat sedang kerja. Dalam kehidupan memiliki makna bahwa agar kita tidak rakus, sehingga ada pembatasan yang mampu mencegah manusia agar tidak rakus dan tidak mengambil yang bukan haknya. Nah, itulah salah satu contoh filsafat Jawa yang sering digunakan oleh para petani-petani Jawa. Di sini juga saya akan menjelaskan ajaran-ajaran dalam filsafat Jawa. Ajaran-ajaran dalam filsafat Jawa yang dituliskan oleh Dr. Abdullah Cipto Prawiro dalam buku Filsafat Jawa. Beliau mengatakan bahwa isi buku itu menjadi sangat penting karena dalamnya merumuskan adanya sistem filsafat Jawa. Beliau melihat bentuk pemikiran di Jawa dari zaman ke zaman, mulai masa prasejarah sampai masa kemerdekaan Indonesia. Terdapat pola-pola universal yang mendasari filsafat Jawa. Beliau sampai pada kesimpulan bahwa pola universal itu adalah usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan atau kesenyutan. Oleh karena itu, pada era reformasi dan demokratisasi, pola-pola pemikiran yang universal itu bisa dipastikan tetap ada jika disepakati bahwa filsafat Jawa diejawantahkan dalam bentuk seni wayang. Maka dalam wayang akan menunjukkan ciri-ciri dasar filsafat Jawa di dalam pergelarannya, sehingga dasar ontologis bagi wayang adalah usaha yang mencapai kesempurnaan atau kearifan. Saat untuk memperoleh kesempurnaan atau kearifan itu tidak saja harus bersifat rasional dan empiris, tapi juga harus mengandung unsur rasa yang menjadi ciri khasnya. Kearifan yang terkadang dalam filsafat Jawa dapat dicontohkan dengan etika dalam kebatinan orang Jawa yang terdapat dalam serat Pepali Ki Ageng Sela. Menurut Ki Ageng Sela, hidup di dunia harus didasari dengan keutamaan atau keluhuran. Sedangkan untuk mencapai sebuah keluhuran dan utama dapat diusahakan dengan memperhatikan sikap sebagai berikut, yaitu sembada. Dalam kebudayaan Jawa, sembada adalah sikap manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagi orang Jawa, orang akan dipandang rendah ketika orang sembodo. Misalnya, jika ia memang sanggup melakukan sesuatu, hendaknya bisa melakukan, meskipun dengan susah payah. Terus, sabar andap asa. Sabar mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Dalam kata sabar, terkandung suasana hati tenang dan terkendali, yaitu dapat mengalahkan sesuatu yang sangat besar dan sulit, yang dapat mengantarkan keluhuran atau keutamaan seseorang. Andap asar atau rendah hati biasanya adalah orang yang mau mengalah terhadap orang lain, yang juga dibutuhkan seorang untuk mencapai keluhuran. Lalu ada suka. Keluhuran seorang tidaklah muncul secara otomatis. Setapak demi setapak harus dilakukan dengan laku prihatin. Misalnya, dengan mengurangi nafsu makan dan tidur, laku prihatin tersebut dapat lebih sempurna jika disertai dengan suka atau gembira. Karena mengerjakan sesuatu jika tidak disadari oleh kegembiraan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini dia ada karep. Dalam kehidupan manusia senantiasa mempunyai karep atau keinginan, baik keinginan jahat maupun keinginan baik. Oleh karena itu, Ki Ageng Sela menasihati agar manusia memiliki sikap etis yang sesuai dengan nilai kejawen, yaitu senang dengan kebaikan. Menurut Abdullah, keinginan baik akan selalu berhadapan dengan keinginan buruk untuk menjelmakan perilaku manusia, dan manusia diharapkan tidak menganggap sesama manusia adalah musuh. Dalam padang, ya seorang haruslah menyingkirkan sesuatu yang negatif dalam hidupnya. Diibaratkan menyingkirkan perdu-perdu atau duri atau lumut yang ada di jalanan agar tidak membuat seorang menjadi celaka. Misalnya dapat diwujudkan dengan memberikan sedekah kepada orang miskin, memberi petunjuk kepada orang bingung, dan dilaksanakan dengan senang hati, tidak ada paksaan. Lalu ada jigo atau ragu-ragu. Orang jigo adalah orang yang menemui kesulitan yang muncul karena tidak dapat memutuskan perkara dengan baik dan tepat, dan kita harus dapat berlaku cerdik.
Kalau kita tidak dapat mengambil sikap yang tepat, kita akan terlambat, sehingga ketika mati, kita tidak akan dapat memanfaatkan apa yang telah kita cari dan kita dapatkan. Ada persoalan yang lebih tidak boleh disikapi dengan ragu-ragu, yaitu kehidupan akhirat. Dan hidup haruslah seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, lagi untuk kumet tak tahu malu pelit. Orang yang tak tahu malu akan dijauhi oleh sesamanya, karena tidak pernah mau memperhatikan bahwa ia akan mati. Ia hanya berpikiran bahwa orang yang gila atau suka memberi pasti akan melarat, karena kekayaan dunia tidak akan pernah habis jika memang dipergunakan untuk menolong sesama. Nah, saya akan menjelaskan tentang kearifan seseorang. Filsafat Jawa itu membawa kearifan seseorang. Kearifan merupakan sebuah kemauan untuk melihat rambu-rambu atau hukum alam yang diciptakan Sang Pencipta, yang tidak mau kita akan tunduk padanya. Kemauan merasakan, melihat, menggagas, dan kemudian patuh terhadap rambu-rambu itu. Manusia diciptakan memiliki akal untuk bebas menentukan pilihan, tapi apapun pilihan manusia akan selalu tunduk pada aturan dan hukum alamnya. Itulah yang dinamakan kearifan, yaitu kemauan manusia untuk melihat dan bertindak sesuai alur hukum alam Sang Pencipta. Kearifan merupakan hasil dari filsafat Jawa, sedangkan kearifan sendiri dapat dilihat dalam berbagai hal. Di antaranya adalah kearifan melihat petanda alam. Ketika kita mendengar dongeng legenda atau kisah-kisah zaman dahulu, bahwa kita itu orang begitu tinggi kepekaannya terhadap apa yang terjadi dengan alam. Mereka terbiasa menggagas kejadian alam dan mengurai maknanya untuk menganalisa kira-kira apa yang harus dilakukan untuk sebuah kejadian. Hal ini bisa dianalogikan dengan sebuah kepekaan semut, seperti saat sedang musim hujan. Ya, seperti sekarang musim hujan, banyak semut yang berbondong-bondong, berderet, bermigrasi dari tanah atau sela-sela ubin, menyusuri dinding, bergerak ke atas untuk mencari sarang di sela-sela dinding atau langit-langit. Mungkin kita tak pernah tahu pertanda apa yang diterima pengintaan semut, sehingga mereka berpindah tempat, tinggal dari bawah ke atas. Kita tahu bahwa kalau hujan tiba, tanah akan menjadi basah, dan keadaan ini bisa berbahaya bagi komunitas semut, sehingga mereka berpindah tempat dari bawah ke atas. Dan sebelum hujan tiba, mereka memindahkan komunitasnya ke tempat yang lebih tinggi. Dan begitu sebenarnya telah memberikan penglihatan pentingnya sebuah petanda alam, sehingga bisa memberikan kita pertimbangan-pertimbangan untuk melangkah dalam kehidupan. Dan kearifan dalam mengapai tujuan. Kearifan melihat petanda alam adalah upaya kita untuk melihat manusia sebagai bagian dari alam yang selalu berubah dan patuh pada keberulangan. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa manusia ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, Sang Pencipta. Kemudian dalam menjalani hidup dunia ini, manusia harus melangkah. Arah inilah yang selalu menjaga kita agar tidak keluar dari koridor tujuan hidup kita dan konsisten menuju tujuan tersebut. Untuk itu, manusia harus bisa membiasakan diri untuk bisa mendefinisikan tujuan hidupnya. Apa misi dan visinya pada kehidupan di dunia ini? Kearifan ini adalah cermin dari sebuah gagasan. Pentingnya sebuah tujuan, visi dan misi baik secara individu maupun kelompok. Lalu saya akan menjelaskan hubungan antara kesuksesan dengan filsafat Jawa. Itu hubungan antara kesuksesan dengan filsafat Jawa. Kesuksesan mempunyai arti keberhasilan atau keberuntungan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh B.J.S. Purwa Darminto. Filsafat Jawa mengatakan bahwa dalam menggapai sukses adalah sebuah semangat untuk melihat bahwa sesuai kesuksesan bukanlah dilihat dari tujuannya, tapi juga dilihat cara menggapai atau perjalanan untuk mencapainya. Dalam mencapai kesuksesannya, tentu melalui banyak jalan yang harus ditempuh, tapi upaya tetap ada koridor rambu-rambu menuju kesuksesan, yaitu sebuah fondasi atau kesuksesan itu sendiri.
Seperti sebuah analogi, seorang yang berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Surabaya itu adalah titik awal potret kehidupannya, sedangkan Jakarta adalah tempat tujuan yang menjadi tolak ukur keberhasilannya. Semua orang sepakat bahwa ketika dia mencapai Jakarta, maka dia berhasil menjadi orang yang sukses. Tapi ketika diketahui bahwa di sepanjang perjalanan Surabaya menuju ke Jakarta banyak rintangan yang harus dilalui, maka dari itu orang ini bukanlah sukses yang sesungguhnya jika tidak bisa melalui rintangan dalam perjalanan tersebut. Katakan sukses ketika perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, dia mampu melalui atau melewati segala rintangan yang dengan baik. Misalnya menaati rambu-rambu lalu lintas sepanjang jalan, sama halnya kejadian orang-orang yang dianggap sukses dengan kekayaannya, seperti tak ada kegunanya lagi ketika kesuksesan itu terindikasi melalui tindakan pidana korupsi atau kesuksesan yang didapat dengan gelar pendidikan yang diperoleh. Nah, tiba-tiba sukses itu seperti tak ada artinya ketika orang tahu bahwa ijazah keserjanaan palsu, atau juga ketika dianggap sukses mencapai jabatan tertentu, orang kemudian bisa mempertanyakan kesuksesan yang dicapainya. Jika sukses, dia menyalahgunakan wewenang atau jabatan tersebut. Demikianlah apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat menambah sedikit wawasan Anda semua tentang filsafat Jawa. Jadi dalam kesimpulannya itu, dari semua yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat Jawa mengandung ajaran adiluhung yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Ajaran adiluhung tersebut biasa terwujud dalam mutiara-mutiara kata orang Jawa, bisa berupa serat. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.